Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Anak-anak bertemu lagi dalam pembelajaran tematik yang akan disampaikan sama Bu Dita hari ini. Bu Dita akan menyampaikan materi PKN tentang keberagaman seperti yang minggu lalu sudah pernah disampaikan. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat memahami keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alayya hikmatak wa syur alayya rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur juyushal muslimin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah, kita mulai langsung pembelajarannya. Memahami keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I yang menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Yang merumuskan Sumpah Pemuda ini adalah anggota PPII. Isi Sumpah Pemuda yang pertama berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah isi Sumpah Pemuda dari yang pertama sampai ketiga. Anak-anak harus menghafal isi dari Sumpah Pemuda ya. Kemudian
Ini adalah tugas hari ini. Answer the question. Dari isi Sumpah Pemuda tadi adalah Sumpah Persatuan, ya. Anak-anak silakan dijawab. Apakah peranan Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda Indonesia? Jadi menurut anak-anak, apa sih peranan Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda di Indonesia? Yang kedua, jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apakah kemerdekaan akan terjadi? Jelaskan pendapatmu. Yang ketiga, bagaimana tugasmu sebagai pelajar dalam mengamalkan isi Sumpah Pemuda? Jadi tugasnya hari ini anak-anak silakan menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah peranan Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda di Indonesia? Yang kedua, jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apakah kemerdekaan akan terjadi pada saat itu? Jelaskan pendapatnya anak-anak. Yang ketiga, bagaimana tugasmu sebagai pelajar dalam mengamalkan isi Sumpah Pemuda? Jadi tugasnya hari ini hanya menjawab 3 pertanyaan ini. Silakan ditulis di kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Jadi di kelas 5A nanti akan disiapkan Budita form untuk mengirimkan jawabannya. Kemudian di kelas 5B juga sudah disiapkan Pak Roman untuk mengirimkan jawaban ini. Lanjut. Beragamnya budaya daerah di Indonesia menjadikan masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan haruslah menjadi modal kekayaan bangsa, bukan modal disintegrasi atau perpecahan bangsa. Kemudian di Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berperan dalam menyatukan seluruh masyarakat di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika anak-anak pasti sudah tahu artinya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ditulis dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian bagaimana sih upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional? Jadi, kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan-kebudayaan atau gabungan kebudayaan dari berbagai daerah. Kalau kebudayaan daerah itu kebudayaan yang dimiliki di daerah tersebut. Kalau kebudayaan nasional itu gabungan dari budaya-budaya tiap daerah. Bagaimana upaya dalam pengembangan dan pelestariannya? Yang pertama, dengan cara meningkatkan kecintaan terhadap kebudayaan daerah sendiri dan kebudayaan daerah lain juga. Kemudian, senantiasa memelihara situs-situs bersejarah. Dulu anak-anak kelas 5 tahun kemarin sempat berkunjung ke Candi Tikus di daerah Trowulan sana. Jadi itu adalah salah satu upaya pelestarian kebudayaan nasional. Dengan cara apa? Jika berkunjung ke situs-situs bersejarah, anak-anak harus tetap menjaga, tidak boleh merusak. Ya. Kemudian mengapresiasi kebudayaan sendiri dengan cara mempelajari serta menyebarluaskannya. Kemudian mengadakan berbagai kegiatan sebagai bentuk pengenalan kebudayaan nasional dan menjadikan bahasa kesenian daerah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Jadi di sekolah anak-anak sudah belajar bahasa Indonesia dan SBDP. Ya, sebagai mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Lanjut, ini adalah tadi ada Sumpah Pemuda sebagai pemersatu, ini juga ada Pancasila, yaitu di sini berita menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat.
Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa di Indonesia. Budaya khas bangsa di Indonesia adalah gotong royong. Jadi budaya yang ada di Indonesia ini adalah salah satunya gotong royong. Budaya gotong royong ini mengajarkan kita semua untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela, secara ikhlas, tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya. Jadi jika anak-anak melaksanakan gotong royong, misalkan di daerah anak-anak, ada gotong royong membangun jembatan, berarti anak-anak harus membantu dalam membangun jembatan secara sukarela atau ikhlas, tanpa melihat perbedaan meskipun tetangganya itu beda suku, meskipun tetangganya beda ras, meskipun tetangganya memiliki agama dan budaya yang berbeda. Kemudian, budaya yang kedua yaitu toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Kemudian, budaya khas bangsa Indonesia yang ketiga yaitu musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita semua anak-anak untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah yang pertama sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian tersebut tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat. Lanjut. Makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Oleh sebab itu, kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka. Salah satu upaya menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Jadi, biasanya di upacara bendera hari Senin dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia atau lagu-lagu pahlawan, misalkan Syukur atau Mengheningkan Cipta. Kemudian, setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Berikut adalah contoh lagu yang dapat menggambarkan perjuangan para pahlawan terdahulu, yaitu Syukur ciptaannya Hussein Mutahar. Anak-anak pasti sudah bisa menyanyikannya sendiri, seperti yang dinyanyikan di upacara hari Senin biasanya. Ini adalah liriknya sebelah sini.
Lagu syukur ini menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Kita juga harus meneruskan perjuangan para pahlawan dengan semangat persatuan. Jadi, anak-anak tidak boleh melupakan perjuangan para pahlawan terdahulu, karena mereka berjuang demi kemerdekaan bangsa kita, sehingga bangsa kita dapat merdeka sampai saat ini. Anak-anak harus tetap rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, berbakti kepada kedua orang tua, membanggakan kedua orang tua, kemudian mengharumkan nama sekolah dengan mengikuti perlombaan-perlombaan di tingkat nasional. Begitu caranya anak-anak bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dengan semangat persatuan. Cukup sekian yang dapat disampaikan Bu Dita hari ini. Nanti tugasnya langsung bisa diakses di kelas masing-masing. Dan pengumpulan tugas hanya hari ini sesuai pemberian tugas, tidak boleh melebihi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Kurang lebihnya Bu Dita mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.